Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa hamdan syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-maqalah al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhun 'ilmin kaman huwa jahil fa innal kabiral qaumi la 'ilma 'indahu saghir iza iltafat 'alaihi al-mahafid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sama-sama kita menengadahkan tangan, menekurkan kepala, selalu meminta rahmat dan anugerah ke Allah kepada kita. Di samping itu kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah keimanan dan ketakwaan ini mudah didengar, gampang didengar, mudah disebut, dan pelaksanaan dalam kehidupan butuh sebuah perjuangan. Ketika seorang hamba mau melakukan sebuah perjuangan, belum jadi sampai suatu tempat yang ia tuju, kemudian sudah mulai mengatakan dirinya sudah berjuang. Kata seorang penyair dulu, ijtihad wala taksab wala taku ghafilan fanadamatul aqbali man yatakassal. Sesungguhnya seorang pejuang itu apalagi berjuang dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, itu tanpa ada hambatannya kaum muslimin rahimakumullah. Tanpa ada yang bisa menghentikan tekad dan bulatnya, kecuali betul-betul keimanan yang sudah mengkristal pada sanubari ini tadi. Ketika dia tidak mau melangkahkan fanadamatul aqbali man yatakassal, yang ia inginkan tidak jadi tercapai, waktu tetap berputar, masa tetap bergulir, apa yang menimbulkan terjadi pada dirinya? Sebuah penyesalan. Fanadamatul aqbali man yatakassal, buah dari akibat berjuangnya yang tidak selesai adalah penyesalan. Apa maksudnya di sini kaum muslimin rahimakumullah? Ketika kita diberikan oleh Allah sebuah waktu, kesempatan yang begitu panjang,
atau ada sebuah pekerjaan yang bisa seharusnya kita kerjakan hari itu, jangan pernah ditunda-tunda. Jangan pernah berkata, anci lu, tunggu sebentar, beko selah, enti selah. Bermacam alasan argumen kita. Ingat, la tu'akhir amalaka ilal ghadi. Anda akan pernah kembali kesempatan untuk kedua kalinya. Jadi itu yang dipesankan tadi, jika kita memiliki kesempatan jangan pernah kita tunda. Rasulullah dalam satu sisi sampaikan, syababaka qabla haramika. Kapan tua itu datang? Ketika seorang tadi sudah menempuh masa-masa menjelang waktu tua. Ghinaka qabla fakrika. Kapan kaya itu bisa ia katakan? Ketika harta itu ada pada dirinya, ketika dirinya dianggap orang lain kaya, bahkan pribadinya menganggap dirinya kaya. Ketika dia ada dalam keadaan jaya, di situ banyak muncul pemikiran-pemikiran untuk lebih meningkatkan apa yang ia inginkan, apalagi untuk masalah dunia. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan iman kita saja kaum muslimin tanpa ada syukur kita kepada Allah. Tidak cukup dengan Islam saja kaum muslimin tanpa ada iman kita kepada Allah. Antara iman dengan Islam itu adalah salah satu sarana yang akan memperkuat, memperkokoh keimanan kita juga. Sama suatu hal yang kita sebutkan kaum muslimin rahimahumullah, kita mau pergi ke suatu tempat. Tempat itu sudah tampak sama kita, sudah terbayang oleh akal kita, tapi tidak pernah kita amalkan, tidak bakalan jadi. Ayhata. Jadi iman di sini adalah sesuatu yang harus kita pegang, yang memiliki kelandasan pada diri kita. Sedangkan Islamnya adalah amalan kita sendiri kaum muslimin. Nah, bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, merujuk kita kepada firman Allah yang kita baca tadi, surat Al-Yasin surat yang ke-36. Kalau pada Jumat-Jumat yang lampau kita berbicara juga masih pada surat Yasin di ayat yang ke-55. Hari ini kita kembali melanjutkan di ayat yang ke-65. Kalau di ayat yang ke-55 gambaran sebuah kemenangan yang diperoleh oleh seorang hamba ketika ia mau bersungguh-sungguh, yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada dirinya, dia mendapatkan sebuah kemenangan. Dan hari ini kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba tadi memang betul-betul bisa memperjuangkan apa yang sudah susah-susah ia dapatkan, tapi ada satu lagi yang akan selalu membuat seorang insan tadi, seorang yang beriman tadi, lupa akan dirinya. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu di dalam menjalani kehidupan ini gak semudah yang kita bayangkan. Apalagi dalam hal ini musuh utama kita yang nyata itu setan, Pak. Nyata-nyata Allah katakan dalam Al-Quran di surat Yasin itu bahkan innahu, hu-nya itu kembali domirnya kepada setan. Lakum kita basamu aduwwum mubin, artinya musuh kita yang nyata. Jadi ketika iman wak sedang naik, kita ingin melakukan sebuah yang namanya syukur kita kepada Allah, ibadah kepada Allah, bermuamalah kita kepada Allah, bermuamalah kita kepada sesama. Hati-hati kita dengan lisan ini. Karena setan itu memiliki ribuan bermacam cara kaum muslimin rahimakumullah untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Logikanya gitu salah, ndak usah awak panjang-panjang kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ndak percaya awak setan tadi itu jadi, bukan berarti kata percaya risiko kita harus mengikuti dia, tidak. Setan itu adalah makhluk Allah yang paling cerdik. Bukan berarti kita memuji dia, tidak.
Di mana setan akan selalu menggoda kita. Di dalam ibadah dia masuk, Pak. Makanya di dalam diri kita sendiri dia ada yang disamakan dengan qorib. Itu paling pintar sendiri. Contoh, kita dalam kehidupan awak sehari-hari merasai seseorang. Kita payah sama orang. Awak memiliki kakek atau ayah, didatanginya kita, dinasihatinya kita. Awal-awalnya dinasihati, anggapan awak orang awam, oh iya ayah awak tipu, iya kakek awak tipu. Dia disuruhnya jangan selalu nangis, selalulah minta sama Allah. Itu ada harta, itu ada kumpulan kita. Ambil itu yang ayah punya, agian ke masjid. Beko kalau ada orang ngadu, kaduan ke ayah. Akulah kandai bapak kaum muslimin yang saya tek pada gaduhnya, Pak. Dalam ibadah, katanya kita sehari-hari untuk selalu pergi yang namanya melakukan perintah Allah. Sholat Jumat nak pernah tinggal, 5 waktu nak pernah tinggal. Bahkan sampai dalam masjid jangan dikira setan tidak ada. Bahkan di masjid ketika ada khutbah, khatib sedang khutbah, kita ada yang tidur. Itu kerjaan setan, Pak. Begitu halusnya setan ini masuk kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam sebuah Islam itu doa. Doa ini sering kita sampaikan di mimbar-mimbar, mudah-mudahan kita masih ingat kaum muslimin rahimakumullah. Perkuat iman kita. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku ini dengan iman. Karena hidup itu banyak rintangan dan cobaan. Nabi sendiri mengatakan kalau ketika seorang hidup itu pasti di atas dunia. Dunia itu sendiri adalah fitnah. Terkadang benar, bisa jadi salah. Yang salah naik grafiknya jadi benar. Silahkan kita tafsirkan sendiri. Apalagi zaman yang kita tempuh saat ini. Wa amitsna bil iman, matikanlah aku ini ya Allah dengan iman. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam belajar kitab tarikh, betapa banyak para sahabat, orang-orang yang dahulunya dikatakan dan ulum, orang-orang yang soleh, tapi ketika ajalnya yang akan datang, dia malah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan husnul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Nauzubillah, Qarun, salah seorang sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. Dia dulu rajinnya minta ampun. Kalau kita lihat dari sejarahnya, begitu rajinnya, salabah. Tapi ketika diberikan oleh Allah sebuah harta, disitulah goyah imannya. Inilah kerja setan, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk di dalam hal ini segi kita, setan itu masuk melalui ucapan-ucapan. Tidak salah kata salah seorang penyair mengatakan, salamatul insan fi khifzil lisan. Setidak-tidaknya Bapak kaum muslimin rahimakumullah, gampang bagi kita berucap berdalil, tapi tidak sadar bahwa ujungnya bohong. Kita berdusta. Kita sering sampaikan kaum muslimin rahimakumullah, berucap itu mudah. Makanya sama-sama kita dalam hal ini berintrospeksi. Sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama, andai kata sepanjang penyampaian tidak terletakkan pada tempatnya. Dari segi berucap saja. Apalagi dalam hal ini yang kita ucapkan itu adalah belum tentu kenyataannya, belum tentu kebenarannya. Semua orang pun sudah ketahuan. Semua orang sudah bisa menilai. Kan seperti itu. Apalagi zaman yang kita rasakan hari ini, belum tentu apa yang kita teliti tadi benar, tapi sudah dikuat-kuatkan. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di suatu sisi Rasulullah sampaikan, ra'suz zunubi al-kadhiba, pangkal dari semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu adalah bohong, Bapak.
bohong, berdusta. Makanya ada suatu kisah ketika ada seorang hamba tuh ingin berbuat yang namanya kebajikan. Artinya taubat lah gitu ya. Jadi suatu ketika dia menemui syekh. Kata syekh ini satu saja syaratnya, kamu harus jujur. Setiap apa yang ia lakukan setelah dia berkomunikasi dengan syekh tadi, dia pulang, dia pergi menyendiri. Setiap apa yang ia lakukan, nampak ingin bermaksiat, dia ingat kata syekh. Nampak temannya berkumpul-kumpul melakukan sebuah perjudian, dia ingat kata syekh. Tidak dia lakukan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang namanya kebohongan, ternyata apa yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah, seorang hamba tadi tidak sempat jadinya melakukan yang namanya taubat tadi. Gara-gara apa? Bohong. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita perbuat di atas permukaan bumi ini suatu saat akan diminta jawabannya, diminta pertanggungjawabannya. Kalau hari ini katanya kita mungkin masih panjang umur, tidak bisa sekarang, nanti di pengadilan Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar apapun kebaikan yang kita buat, Allah akan balas. Dan sejahat apapun, sekecil apapun kejahatan yang kita buat, Allah pun akan balas. Tidak bisa kita bohong di sini, Pak. Nah, inilah yang diterangkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Al-yauma, bahwasanya suatu saat nanti akan datang kepada diri kita semua mulut-mulut yang pintar ngomong itu nanti akan ditutup. Tangannya menjadi saksi bahwasanya ikut pernah mengajukan sesuatu. Kakinya mengantarkan dia untuk menjadi saksi. Ini bukti kaum muslimin rahimakumullah bahwasanya tidak ada yang bisa kita pertahankan. Kuat awak kini mungkin, kaya awak kini mungkin. Ketika kita sudah mati, kaya tadi itu akan bahkan kita tinggal. Mudah-mudahan bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di sisa-sisa kehidupan ini, marilah kita lakukan sebuah perubahan. Marilah kita lakukan sebuah istihad namanya, dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, mencari doa Allah yang sebesar-besarnya, membuka pintu rumah Allah untuk selalu mengisi dada kita ini penuh dengan iman dalam rangka memperkuat Islam kita. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan yang kedua, mudah-mudahan ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita semua yang hadir ini khususnya sudah satu tekad betul-betul mengatakan Allahus Samad, Allah itu adalah tempat minta tolong, bukan kepada yang lain. Insya Allah negeri kita, negara kita, masyarakat kita, kampung kita terlindung hendaknya dari malapetaka yang selalu menghantam diri kita, dan terselamatkan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku lu qaula astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim.